Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Oke, perkenalkan, nama saya Dede Agustina Silomrah. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya dengan tema kodifikasi Utsman bin Affan. Tidak berbeda dari kisah pengumpulan pertama Zaid, terdapat sejumlah riwayat tentang pengumpulan kedua Al-Quran yang dilakukan Zaid pada masa Khalifah ketiga, yaitu pada masa Utsman bin Affan. Secara garis besarnya, riwayat ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu dalam versi mayoritas dan versi minoritas. Versi mayoritas merupakan yang paling tersebar dan paling prima secara luas di kalangan umat Islam. Nah, riwayat ini juga muncul dalam berbagai literatur, mulai dari hadis, tafsir Al-Quran, sampai dengan karya-karya kesejarahan. Sedangkan dalam versi minoritasnya itu tidak mendapat pengakuan secara luas, sekalipun dari segi mata rantai periwayatannya itu menempati kedudukan yang sama dengan versi mayoritas. Dalam pengumpulan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan dilakukan oleh suatu komisi, di mana komisi itu terdiri dari 4 orang. Yang pertama, Zaid bin Sabit yang merupakan ketua komisi dari pengumpulan, di mana beliau di masa mudanya aktif sebagai sekretaris Nabi dengan mencatat wahyu-wahyu Al-Quran. Yang kedua yaitu Abdullah bin Az-Zubair yang merupakan cucu dari Abu Bakar. Yang ketiga yaitu Sa'id bin Al-Harits yang lahir beberapa saat setelah hijrah dari keluarga Umayyah. Yang keempat yaitu Abdul Ar-Rahman bin Al-Harits yang berasal dari keluarga Mahzum yang terkemuka di Mekah. Sedangkan yang paling cakap dalam mengerjakan tugas dari Utsman bin Affan yaitu Zaid. Mengapa Zaid? Karena Zaid merupakan pemuda yang cekatan, berinteligensi tinggi, pernah melakukan pekerjaan yang sama dari masa sebelumnya, dan yang paling penting yaitu loyal terhadap khalifah. Sedangkan alasan mengapa memilih ketiga komisi lainnya itu untuk menjaga kesejatian dialek Quraisy dalam penyalinan mushaf. Setelah selesai melakukan kodifikasi Al-Quran, sejumlah salinan mushaf Utsmani dikirim ke berbagai kota metropolitan Islam. Menurut pandangan yang diterima secara luas, 1 mushaf Al-Quran disimpan di Madinah dan 3 salinan lainnya yaitu disimpan di Kufah, Basrah, dan Damaskus. Mushaf-mushaf yang diedarkan Utsman ke berbagai kota metropolitan Islam memiliki sejumlah variasi, yang mana keberadaannya dikaitkan dengan kesalahan yang dilakukan secara tidak sengaja oleh para penyalin Al-Quran ketika itu. Sejumlah sarjana muslim berupaya menjelaskan bahwa riwayat-riwayat tersebut memiliki kelemahan yang menegaskan eksistensinya. Tetapi kenyataannya bahwa varian teks Al-Quran yang berada di kota-kota besar Islam yang darinya riwayat-riwayat qiraat itu bersumber telah memungkinkan untuk membuat kesimpulan yang aman tentang mushaf-mushaf awal yang diedarkan Utsman. Jadi, setiap teks Al-Quran secara jelas telah dipelihara dengan penuh kesetiaan kepada mushaf awal. Teks tertulisnya itu tidak hanya diriwayatkan secara ortografis, tetapi juga didukung dengan riwayat-riwayat lisan. Di dalam membuat naskah, Utsman melakukan sebuah pelantikan yang terdiri dari 12 orang, di mana 12 orang ini bertugas untuk mengurusi pembuatan naskah dengan cara mengumpulkan dan menabulasikan Al-Quran yang ditulis pada saat zaman Nabi Muhammad, yang kemudian Utsman mengambil suhuf dari Aisyah sebagai perbandingan, yang walaupun dalam riwayatnya dianggap lemah menurut ukuran para hadis. Setelah cukup melakukan perbandingan, kemudian Utsman mengambil suhuf kembali dari Hafsah guna melakukan verifikasi. Sedangkan dalam perkembangan alat pembantu bacaan,
Dalam Mushaf Utsmani bisa dilihat dari tanda pemisah surah dan pemisah ayat. Pada awalnya, naskah Mushaf Utsmani tidak memiliki pemisah surah. Jika kita ingin melihat permulaan setiap surah, dapat kita ketahui dari ungkapan Bismillahirrahmanirrahim yang biasanya ditulis sedikit lebih senggang. Contohnya itu sebagai berikut. Sedangkan dalam pemisah ayat tidak ditampakkan adanya penggunaan cara tertentu yang diterapkan. Contohnya itu, saya mengambil dari skrip Hezazi dari tahun pertama Hizqiyah. Nah, contohnya sebagai berikut ini. Dalam contoh pertama, pemisah ayat berbentuk 2 kolom dari setiap 3 titik. Dalam contoh kedua, berbentuk garis dari 4 titik, dan contoh ketiga, titik yang berbentuk segitiga. Kemudian, hiasan selanjutnya digunakan dalam bentuk ciri khusus untuk ayat 5 dan ayat 10 saja. Nah, contohnya itu sebagai berikut. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.